Baik ya, jadi hari ini masuk di pertemuan 7 ya. Setelah minggu lalu kita bahas bagaimana suatu kumpulan atau himpunan suatu vektor itu bisa membangun vektor yang lain melalui konsep kombinasi linear ya. Kombinasi linear pada dasarnya ya merupakan suatu hubungan di mana nanti kita bisa menyusun suatu vektor itu terbangun dari himpunan vektor lain dengan menemukan konstanta yang menghubungkan kombinasi linear tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan terhadap kondisi yang lebih spesifik, yaitu bebas linier, di mana nanti kombinasi linear dan bebas linier itu menjadi syarat dalam bahasan kita selanjutnya, yaitu terkait dengan basis. Ya. Baik, jadi pada materi kombinasi linear dan bebas linier, tujuannya adalah mampu menyatakan suatu vektor kombinasi linear dari himpunan vektor lain, atau kita mampu mengidentifikasi himpunan vektor itu bebas linier atau tidak. Untuk kombinasi linear sudah kita pelajari pekan lalu ya, di mana suatu vektor, katakanlah vektor W, disebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang dihimpun dalam suatu himpunan. Misal di sini vektor V1, vektor V2 sampai dengan vektor Vn. Jika W kombinasi linear dari himpunan ini, maka terdapat konstanta K1, K2, sampai Kn. Dengan demikian, W itu bisa dinyatakan sebagai W sama dengan K1 kali V1 tambah K2 kali V2 sampai dengan Kn kali Vn. Jika W bisa kita temukan konstanta-konstanta yang menghubungkan dengan V1 sampai Vn, maka di sini dikatakan W itu dibangun oleh V1, V2 sampai Vn. Ya, jadi kalau adik-adik mendengar kata membangun, ya, berarti ini adalah konsep dari kombinasi linier. Kita bisa menemukan konstanta K1, K2, sampai Kn yang menghubungkan W dengan himpunan S. Katakanlah di sini 2 sampai Vn. Ya. Pada kombinasi linear ini berarti nanti arahnya itu kepada penyelesaian SPL ya, dan SPL-nya harus konsisten. Jadi kalau konsisten artinya solusi tunggal atau solusi banyak ya. Jadi kalau K1, K2, Kn-nya itu tidak ada solusinya ya berarti bukan kombinasi linear. Melainkan kalau solusi banyak atau solusi tunggal berarti merupakan kombinasi linier. Baik ya. Nah, ini contoh kemarin yang pernah kita bahas ya. Oke. Nah, di sini memang pada akhirnya dalam menentukan koefisien tersebut itu kita menyelesaikan suatu SPL ya. Jadi penerapan operasi barisnya jangan lupa di situ ya. Oke. Harus tetap dikuasai untuk operasi barisnya karena akan kita gunakan di sini ya. Tujuannya adalah menentukan koefisien K1 dan K2 ya. Setelah kita lakukan operasi baris seperti yang bisa adik-adik lihat di layar, maka solusi K1 itu ditemukan
dan solusi K2 juga ditemukan, K1-nya -3, K2-nya sama dengan 2. Jadi, untuk vektor W kita bisa menuliskan sebagai -3U ditambah 2V. Nah, maka di sini karena K1 dan K2-nya ada, kita katakan W kombinasi linier dari U dan V. Ya, itu review untuk kombinasi linier. Selanjutnya kita lihat bebas linier. Sebentar ya. Nah, untuk bebas linier, di sini kita lihat ya, terdapat himpunan S yang isinya V1, V2 sampai Vn ya. Isinya ini adalah vektor, jadi S ini menghimpun vektor-vektor yang dituliskan sebagai vektor V1, V2 sampai Vn. Nah, vektor-vektor di S dikatakan bebas linier jika ya, kita punya di sini ruas kirinya dituliskan sebagai bentuk kombinasi linier ya. Ruas kirinya dituliskan sebagai bentuk kombinasi linier, jadi ada koefisien K1, K2 sampai Kn yang menghubungkan menjadi K1 V1 tambah K2 V2 sampai dengan Kn Vn sama dengan vektor 0. Ya. Sedangkan di ruas kanannya di sini vektor 0. Jika kondisi ini hanya dipenuhi oleh solusi trivial di mana K1-nya 0, K2-nya 0, sampai dengan Kn-nya 0, maka kita katakan V1, V2, Vn itu bebas linier. Ya. Kalau bebas linier, berarti V1, V2, dan Vn itu saling bebas ya. Artinya tidak ada satupun vektor di antara V1, V2 sampai Vn yang bergantung terhadap vektor lainnya. Artinya V1, V2, Vn itu memang saling bebas dan tidak ada satupun vektor yang dibangun oleh hubungan dengan vektor lainnya ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan kondisinya seperti ini ya. Jadi jangan lupa ruas kirinya ini mirip kombinasi linier ya, tapi ruas kanannya di sini adalah vektor 0. Ya, berarti nanti kita akan menyelesaikan SPL yang berbentuk SPL homogen di situ ya. Nah, harus dipenuhi oleh kondisi yang nilai koefisiennya 0 semua. Maka kalau seperti ini kita katakan V1, V2 sampai Vn itu bebas linier. Kalau misalkan ada solusinya adalah solusi non trivial. Jadi solusinya solusi banyak ya. Nah, kalau solusinya non trivial artinya S-nya itu adalah tidak bebas linier atau bergantung linier. Arti dari bergantung linier itu adalah ya, terdapat vektor di antara V1, V2 sampai Vn yang ternyata dia dibangun oleh vektor-vektor di himpunan itu. Misal nih, V1, V2, Vn ini bergantung linier. Kita menemukan bahwa ternyata V1 itu merupakan kombinasi linier dari V2, V3, dan V4. Nah, itu jelas bergantung linier. Atau di antara vektor itu ada yang berkelipatan. Misal V1 berkelipatan dengan V5 gitu ya. Sehingga di situ terlihat
lihat bahwa ada satu faktor yang ternyata bergantung terhadap vektor lain ya di himpunan tersebut. Jadi arti dari bergantung linier itu saya tekankan sebagai ya terdapat vektor yang bergantung bergantung terhadap vektor vektor yang lain ya. Oke. Nah, jadi dia tidak bebas linier jadinya ya. Jadi di antara vektor-vektor ini ya, di antara vektor-vektor ini dia ternyata bergantung satu sama lain ya, atau vektor yang satu ternyata disusun oleh vektor yang lain yang ada di himpunan ini. Oke, kita lihat contohnya yang bebas linier. Oke. Ya, di sini saya ambil contoh, ada dua vektor V1, 4 min 1, 2, dan V2, min 4, 10, 2. Apakah vektor V1 dan V2 ini bebas linier? Ya, berarti kita tinjau nanti SPL homogennya seperti apa ya. Nah, maka pertama-tama kita akan mencari K1 dan K2 sehingga tuliskan dulu konsep bebas liniernya ya. Konsep pemeriksaan bebas linier itu seperti ini ya, di mana terdapat K1 K2 ya, sehingga kita kalikan K1 kali V1 tambah K2 kali V2 sama dengan 0 ya. Jangan lupa ini konsep bebas liniernya ya. Jadi yang kirinya bentuk kombinasi linier, luas kanannya vektor 0. Maka di sini kita masukkan K1 kali vektor V1 tambah K2 kali vektor V2 sama dengan vektor 0 di sini. Karena ini ukuran vektornya R3, jadi vektor 0-nya juga vektor R3. Maka setelah kita lakukan penjumlahan di sini atau kita lakukan operasi, kita akan dapat SPL homogen, yaitu 4K1 min 4K2 sama dengan 0, min K1 tambah 10K2 sama dengan 0, 2K1 tambah 2K2 sama dengan 0. Ya, jadi untuk menemukan K1 dan K2-nya, kita akan menyelesaikan SPL homogen yang ini. Ya, nah maka oke, kita bentuk di sini penyelesaiannya dengan operasi baris ya, karena ini SPL over determine ya, variabelnya ada 2, persamaannya ada 3, jadi nanti apa namanya kita akan melihat apakah ada persamaan yang saling berkelipatan begitu ya, sehingga salah satu persamaannya bisa kita nolkan semua ya, maka berpotensi juga SPL homogen ini bersolusi tunggal atau solusi trivial. Oke, kita lihat di sini operasi barisnya ya, kita tuliskan. Oke. Nah, kalau adik-adik identifikasi di sini supaya lebih memudahkan kita perhitungan, kolom 1 itu identik dengan V1 ya. Kolom 1 itu identik dengan V1, 4 min 1, 2, sedangkan kolom 2-nya adalah V2, min 4, 10, 2. Ya, oke. Jadi nanti bisa cepat menuliskan bentuk matriks yang diperluasnya. Oke ya, baris 1 kita kalikan 1/4, baris 2 kita kalikan min 1, baris 3 kita kalikan setengah, maka kita dapat seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini B2 kurangi B1, B3 kurangi B1, maka kita dapat seperti ini. Nah, maka terlihat di sini bahwa persamaan 2 dan persamaan 3 saling berkelipatan ya. Oke, kemudian B2-nya dikali min 1/9, B3-nya dikalikan setengah, kita dapat seperti ini, B1 tambah maaf, B3 kurang B2 dan juga B1 tambah B2, jadinya kita dapat seperti ini ya. Setiap kolomnya di sini ada satu utama. Ya, karena setiap kolom ada satu utama, maka di sini jelas terlihat kita akan punya solusi trivial ya. Karena kita dapat solusi trivial, K1-nya 0, K2-nya 0, maka V1 dan V2 sifatnya bebas linier.
Oke, jelas ya? Oke, prosesnya jelas. Di situ tuliskan dulu bentuk bebas liniernya, nanti dapat SPL homogen, cek K1 dan K2 yang diperolehnya seperti apa. Kalau semuanya nol, berarti bebas linier. Baik, yang lainnya. Oke, nah kalau ini himpunan vektornya ada 3 ya. Oke, sudah dilihat? Sudah paham prosesnya? Ya?
Oke, di sini ada V1, vektornya min 3, 0, 4, V2, 5, min 1, 2, V3, 1, 1, 3, apakah bebas linier? Nah, berarti karena vektornya ada 3, K yang harus kita cari juga ada 3, ya. Oke, berarti ada K1, K2, K3. Nah, sehingga bentuknya seperti ini, ya. Oke, ruas kirinya ini bentuk kombinasi linear, ruas kanannya vektor 0. Jadi di sini kita kalikan K1 dengan V1 min 3, 0, 4, K2 5 min 1, 2, K3 1, 1, 3, ya. Dan di sini vektor 0-nya 0, 0, 0. Jadi kita dapat SPL seperti ini, ya. SPL-nya kita selesaikan dengan operasi baris. Adik-adik bisa lihat operasi barisnya seperti yang ada di depan, ya. Karena di sini kita dapat kondisi matriks epsilon yang bentuknya segitiga atas, jadi ini mengarah ke solusi tunggal atau solusi trivial. Jelas di sini kita peroleh K1, K2, K3-nya masing-masing bernilai 0. Ya, maka V1, V2, V3 itu bebas linier. Oke, prosesnya seperti itu ya. Jadi tuliskan rumusan bebas linier. Nah, dari sini baru dilihat apa namanya baru dilihat SPL homogennya ya. Coba ini. Oke, jangan diam aja, harus aktif ya meskipun kuliah online. Oke, yuk proses pertamanya gimana? Kalau nggak aktif, kita cukupkan saja biar adik-adik kerja saja. Maksudnya kan ini kelas ulang ya, adik-adik harus banyak aktif. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan. Ini Bu, yang baris paling bawahnya tuh ternyata kelipatan baris kedua Bu, baris ketiga.
Dan baris kedua ternyata saling kelipatan, Bu. Itu jadinya gimana, Bu? Baris kedua, baris ketiga saling kelipatan. Maksudnya Iya, gimana? maksudnya perbandingannya sama, Bu. 1:1 gitu. Oh, Kalau saya misalnya nggak habis, paham. Saya nggak paham baris yang dikatakan baris apa? kan nanti dibentuk jadi matriks eh, yang diperpanjang itu, Bu. Matriks yang diperpanjang. Kan nanti mau dicari kombinasi linearnya kan, Bu, yang K1, K2, K3-nya. Hmm, Kayak apa sih, kayak problem sebelumnya gitu, Bu. kan kita akan dicari eh, K1, K2, K2, K3, dan K3 sehingga K1 V1 tambah K2, V2 tambah K2 K3, V2 tambah K3, V3, K3 Tambah K3 V3 V3 sama dengan 0. 0. 0. Oke. Berarti di sini K1 kali 1 min 2 3 tambah K2 kali 5, 6, 5 1, 6 min 1 tambah K3 kali 3 2 1 sama dengan 0 0, 0 0, 0. 0. Oke. Nah ini SPL-nya apa SPL homogennya? 1, 5, SPL homogen. SPL SPL homogennya homogennya K1 K1 tambah tambah 5K2 tambah 3K3 mm, sama dengan 0. oke. Oke. Terus yang kedua, min Min 2K1 2 mm, tambah 6K2 mm, tambah 2K3 sama dengan 0. Terus Yang baris ketiga, 3K1 mm, ya. dikurang K2 Oke. tambah K3 sama dengan 0. Mm, oke. Nah, baru di sini kita lakukan operasi baris kan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, lakukan operasi baris. Oh, yang dimaksudnya itu tadi eh Saya langsung ini ya. lompat, Bu. Jadi SPL homogennya saya skip gitu. Saya langsung jadi bentuk eh, Jangan di-skip. Ini merupakan bagian dari penilaian yang nanti akan saya kasih poin. Ya, ini yang ini jangan terlewat ya. Ini jangan terlewat. Ini jangan terlewat. Biasakan kerjanya seperti itu. Ya. Oke, Bu. Hmm. Oke, ini apa? Pilih baris 1 sebagai baris utama, soalnya udah ada angka Hmm, 1. B2 tambah 2B1 sama B3 min 3B1. Oke. Jadi 1 5 3 153 0 016 8 0 0 min 16 min 8 0. Nah, baru kayak gini jelas ya. Oke. Nah, jadi mungkin tadi yang Ahmad lakukan juga sudah betul ya. Oke, yang Ahmad lakukan juga sudah betul. Kan ini ya maksudnya ya. iya, Bu. Ya. Nah, ya mungkin tadi kalau mengatakannya, Bu, setelah disusun SPL homogen, lalu dilakukan operasi baris, matriks perluasannya, setelah dilakukan operasi baris, baris 2 dan baris 3, di sana ada kelipatan. Maka ini nanti mengarah ke solusi yang non-trivial. Nggak apa-apa, dilanjutkan dulu. Kalau solusi non-trivial berarti bebas linear atau tidak? Tidak. Hmm.
Kalau tidak bebas linear, berarti bergantung linear. Tunjukkan di antara ini mana yang bergantung satu sama lain. Nanti kelihatan di operasi barisnya ya. Nah, selesaikan dulu semua operasi barisnya. Oke, ini kalau B3-nya ditambah B2, kita akan punya 153, 0, 0, 16, 8, 0, 0, 0, 0, 0, ya. Lalu misal kita kalikan 1/16 B2, 153, 0, 1,5. 1,5 ya. Ya, Bu. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini kita bisa R1-nya, Bu. jadikan ini satu utama ya. Ya, Bu. Ini juga bisa kita jadikan satu utama, sehingga kita bisa lakukan satu kali operasi baris lagi, B1 min 5 B2 ya. Sini kita dapat 1, 0, lalu setengah, Bu. setengah, oke. Nah, 0. Di sini 0, 1, 0, maaf, setengah ya. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ya. Oke. Terlihat kan di sini kita akan dapat solusi apa namanya? Tak trivial ya. Diperoleh solusi tak trivial di mana di sini variabel utamanya K1 dan K2 ya. Variabel bebasnya itu K3 karena kolom 3 tidak punya satu utama ya, yang punya satu utama kolom 1 dan kolom 2. Jadi yang K3 kita misalkan, misal K3 sama dengan T, nah, sehingga K1 itu adalah min 1/2 T, betul? Dan Betul, Bu. K2 juga min 1/2 T, ya? Ya. Gitu. Oke. Nah, di sini jadi solusinya non-trivial, akibatnya himpunan V1, V2, V3 sifatnya bergantung linear ya. Atau arti bergantung linear adalah ada dari salah satu vektor V1, V2, V3 ini yang dia berkaitan satu sama lain. Nah, vektor mana yang bergantung kepada vektor yang lain? Lihat ya.
Ini sama halnya dengan penentuan koefisien K1, K2, K3 ya. Lihat. Nah, setiap kolom di sini ya, setiap kolomnya kalau kita perhatikan yang kolom pertama ini adalah V1 ya. Oke. Kolom pertama itu V1, kolom kedua itu adalah V2. Kelihatan ya? Oke. Kolom ketiga itu adalah V3. Nah, ya. Yang mempunyai satu utama itu adalah K1 dan K2. Atau dalam hal ini adalah kolom 1 dan kolom 2 yang punya satu utama. Berarti vektor 1 min 2, 3 dan 5, 6, min 1 atau vektor V1 dan vektor V2 itu sifatnya bebas linier. Sedangkan vektor ketiga atau V3 di sini yang ada di kolom 3 tidak punya satu utama. Berarti vektor ini yaitu vektor V3 3, 2, 1 dia bergantung pada vektor V1 dan vektor V2 atau 3, 2, 1 itu dibangun oleh vektor V1 dan vektor V2. Jadi 3, 2, 1 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1 dan vektor V2. Nah, tetapi pertanyaannya A dan B-nya berapa? Nah, lihat ke koefisien ini. Ya, ini adalah koefisien setengah. Berarti di sini kita lihat setengah yang dia bersesuaian dengan ini satu utama di kolom 1 ya. Berarti A ini nilainya setengah. Begitu juga dengan B. Lihat, B ini bersanding dengan vektor di kolom 2. Yang kolom 2 satu utamanya di sini satu utamanya ini ada setengah juga. Berarti B ini juga setengah. Nah, begitu. Ya, jadi kenapa bergantung linier ya? Karena ternyata lihat vektor 3, 2, 1 adalah setengah dari 1 min 2, 3 ditambah setengah dari 5, 6, min 1. Begitu ya cara melihatnya. Bu, jadinya berarti vektor V1, V2 itu bebas linear terhadap vektor V3 gitu. Bukan. Oh. 1 min 2, vektor 1 min 2, 3 dan 5, 6, min 1 dia itu bebas linier. Karena hanya 2 yang bebas linier, jadi vektor yang satunya lagi yaitu 3, 2, 1 itu dibentuk oleh 2 vektor bebas linier itu. Jadi vektor yang ketiga bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari 2 vektor yang bebas linier tadi. Begitu. Tapi overall berarti vektornya itu tidak bebas linear berarti, Bu? Tidak, maksudnya ya itu. Keseluruhannya tidak bebas linier, Iya. betul. Keseluruhannya tidak bebas linier. Kalau tidak bebas linier, cari vektor mana yang bergantung. Yaitu vektor 3, 2, 1. Kelihatan? Oh iya, Bu. Nah, bergantungnya itu kenapa? Berarti karena 2 vektor ini yang bebas linier, 3, 2, 1 ini bisa disusun dari 2 vektor itu. Kelihatan bisa disusunnya? Iya, Bu. Iya. Nah, gitu. Ada lagi? Bu mau nanya, Bu. Untuk yang kasus ini kan variabel bebasnya kan di koefisien yang di K3-nya ya, Bu. Kalau di soal lain ada kemungkinan bisa di K1 atau K2 yang lain gitu nggak, Bu? Nggak di K3 gitu, jadi di K1 sama K2. Oke. Ini sebenarnya masalah teknis ya. Masalah teknis. Masalah teknis gimana kita memandang operasi barisnya. Kenapa? Di sini K3 bisa yang bebas, yang variabel bebas, karena memang saya masangnya begitu. Saya memasangnya satu utamanya, saya ambil berurutan. Kolom 1 itu satu utamanya baris 1.
kolom 2, satu utamanya baris 2. Ya, akibatnya kolom 3 yang variabel bebasnya itu apa namanya? Ya kolom 3 yang tidak punya satu utamanya sehingga dia jadi variabel bebas. Tapi kalau misalkan saya ambil nih ya di baris apa namanya? Misalkan nanti saya ambil saya modifikasi lagi operasi barisnya. Ya bisa jadi dia itu satu variabel bebasnya ada di K2 ya. Nanti itu tergantung operasi barisnya saja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Itu operasi pertukaran antar baris masih diperbolehkan, Bu, untuk mencari ini, Bu. Apakah bebas linear atau tidak? Atau disarankan Boleh, tidak, jangan gitu. boleh. Boleh, kan masih masuk operasi baris kan itu. Boleh aja mau ditukar, mau dijumlahkan dengan kelipatan baris lain, mau dikalikan dengan kelipatan baris lain. Silahkan asal masuk kategori OBE saja. Oh, karena di sini kita mencari K1, K2, K3-nya kan, Bu. Jadi maksudnya untuk urusan apa sih? Urutan untuk di vektornya itu nggak termasuk lah. Karena kita fokusnya mencari K1, K2, K3-nya ya, Bu. Saya mikirnya tuh kalau misalkan kita nuker-nuker barisnya vektornya berpengaruh gitu. Ya, gimana sih? Kalian tuh berpikiran ribet, tapi berpikiran ribetnya teh bukan ke arah yang substansial gitu ya. Begini, tugas kita adalah mencari solusi homogen, SPL homogen ini. Mencari SPL homogen ini dilakukan dengan operasi baris. Ya, silahkan lakukan operasi baris. Mau menerapkan, misalkan mau menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris lain, kan jenis OBE ada 3. Mau diterapkan semuanya pun di sini boleh. Ya, oke? Mau diterapkan ke sini boleh. Silahkan, tidak ada larangan. Ya, hanya saja lakukan operasi baris yang paling efektif supaya lebih cepat dalam menemukan jawaban. Jangan muter-muter nggak jelas, gitu ya. Oke? Ketika salah satu jenis operasi baris menukar baris kok nggak ada, Bu? Ya nggak harus ada, karena yang paling efektif yang seperti ini. Ini sudah cukup yang paling efektif, tidak perlu menukar baris segala, gitu. Ya. Tapi kalau dirasa menukar baris lebih efektif, silahkan dilakukan. Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, paham. Paham ya? Oke? Gini, kalau mau lulus ya, kalau mau lulus di sini, jangan memikirkan hal yang tidak substansial. Ya, oke? Jangan memikirkan hal yang tidak substansial. Sekarang, pikirkannya adalah langkah yang efektif itu seperti apa. 3 jenis operasi baris itu tidak harus ada semuanya dalam proses operasi baris, tidak harus. Tetapi 3 jenis operasi baris itu dipilih sedemikian rupa sehingga ya operasi baris yang dilakukan oleh kita seefektif mungkin. Ya, tidak harus ada semuanya. Ngapain kita lakukan operasi baris harus ada 3 jenis, bahkan tukar baris pun harus ada. Kalau itu tidak membuat proses kita lebih efektif, kan buat apa gitu ya? Betul tidak? Betul, Oke, Bu. paham ya? Pokoknya sekarang kalau mau lulus kerjanya efektif. Jangan memikirkan hal yang tidak substansial. Oke? Ya. Oke, Bu.
Baik, sampai sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kita cari soal lain. Ini, nah, ini bagaimana? Baik, bebas linear nggak? Bebas linear, Bu. Akan dicari K1 dan K2 sehingga, nah ini wajib ditulis ya, karena ini prinsip bebas linearnya. Oke, nah ini jadi SPL homogennya 8K1 tambah 4K2 sama dengan 0, min K1 sama dengan 0. Oke, itu udah kelihatan ya. 3K1 tambah K2 sama dengan 0. Tidak ada solusi ya, Bu, SPL-nya. Hmm?
SPL-nya tidak ada solusi. SPL homogen itu selalu mempunyai solusi. Non-trivial, Trivial Bu, atau maksudnya. non-trivial? Apa? Non-trivial, Bu. Hmm. Iya, jadi solusinya ada, tapi non-trivial. Kalau non-trivial berarti bebas linear atau bergantung linear? Bebas linear, Bu. Hati-hati, non-trivial, Bergantung nggak sih? Bergantung. Aku bergantung. dapatnya, loh, Betul? Non-trivial ini dapatnya? oh, aku trivial kalau gitu, Bu. Ada K1, K2-nya sama dengan 0. Ayo, lakukan perhitungan. Mana nih yang benar? Oke, di sini saya nggak menukar baris ya. Saya akan langsung lakukan B1 min 8 B2, kemudian B3 min 3 B2. Ya, karena sekali lagi tidak harus ada semua prosesnya ya. Kalau misalkan menukar baris tidak kita lakukan, itu tidak apa-apa ya. Pilih yang seefektif mungkin. Tapi kalau misalkan mau menukar baris, itu boleh ya. Nah, kenapa saya ajarkan yang nomor satunya misalkan naik ke atas ya, itu supaya lebih mudah nanti memilih satu utamanya ya. Tapi kalau misalkan mau coba-coba dipertahankan saja di sini juga tidak apa-apa ya, tidak ngaruh apa-apa gitu. Oke, boleh saja, boleh ditukar, boleh tidak. Tapi kalau mau ditukar boleh ya. Mau ditukar berarti ini ditukar dulu ya. B1 dan B2 gitu. Nah, 1 0 0 8 4 8 4 0 3 1 0. Oke. Nah, terus ini B2 min 8 B1 B3 min 3 B1. 1 0 0 kemudian 0 lalu 4 ya. 4 ya. 0 4. 0 1 0. 0. Oke, trivial ya harusnya ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya salah lihat. Mm-mm. Ini kalau B2 mau ditukar B3 boleh ya. Baru di sini B3 kurangi 4 B2. Jadi 0. Nah, oke. Kan dari sini ketemu ya, ke-1-nya 0, keduanya 0 ya. Oke, solusi trivial ya. Jadi 8 min 1 3 4 0 1 ini bebas linear ya. Bu, Ya. itu kan kalau apa operasi baris ini wajib dilakuin atau kan kalau dari SPL-nya kita udah bisa lihat K1 itu sama dengan 0.
apakah wajib dengan operasi baris atau bisa langsung disubstitusi aja? Wajib untuk sekarang wajib supaya operasi barisnya lancar. Baik, Bu. Ya, supaya operasi barisnya lancar. Jadi nanti biasakan ya, biasakan operasi baris meskipun kita tahu, oh ini jawabannya eh, segini gitu ya. K1 0, K2 0 sudah jelas. Tapi buktikan gitu ya, buktikan jangan merasa malas. Oh ya udah tinggal segini, tinggal segini. Itulah ya, saya sudah istilahnya kenapa saya mengarahkan adik-adik dengan keras gitu ya, harus begini, perhatikan ini ya. Karena saya tahu tipe adik-adik menjawab seperti apa ya. Apalagi ini istilahnya kelas mengulang. Saya akan mentargetkan semuanya lulus dengan baik gitu ya. Karena saya tahu tipe-tipe menjawabnya tuh gimana gitu ya. Kalau kalau misalkan tidak dikunci, tidak dituntun jawabannya harus begini, saya paksa dengan keras, wah itu nanti siap-siap aja, jawabannya ngelantur kemana-mana ya. Kalau jawaban ngelantur kemana-mana, atulah mau lulus juga susah gitu ya. Oke, ya. Jadi maaf nih, harus saya paksa, begini gitu ya, kalau memang mau berubah gitu, mau dapat nilai, yang bagus gitu ya dengan, eee, bukan hanya sekedar lulus, tapi nilainya dapat nilai yang bagus juga. Mau kan dapat nilai bagus ya? Mau, Bu. Iya. Kecuali kalau mau istilahnya, ada kan yang gimana saya aja nanti, ngejawabnya, gimana pemahaman saya aja istilahnya, susah diarahkan gitu ya, ya mangga saja ya, kalau susah diarahkan ya, apa namanya, karena saya sudah tahu tipe tipenya gitu ya, saya kan mengajar matrek bukan sekali 2 kali gitu. Oke oke, ya jadi itu ya, untuk bebas linear. Jangan lupa ya, harus lengkap yang ditulis. Ini ya, ini wajib wajib ada karena ini definisi bebas linear, lalu SPL homogen, lalu bukti bagaimana menentukan koefisiennya. Oke, sudah paham bebas linear? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita coba lihat basis dan dimensi Rn ya. Nah, apa itu basis dan dimensi? Baik. Nah, salah satu ada prinsip basis dan dimensi di sini biasanya berkaitan dengan aplikasi dari suatu vektor yang banyak digunakan di bidang geometri. Contohnya di sini untuk vektor R2 kita punya representasi ke sistem koordinat R2 di mana untuk membangun sistem koordinat R2 kita punya vektor basis yang dinamakan sebagai vektor basis standar ya. Vektor basis standar di R2 itu ada 2 jenis, yaitu vektor I yang menjadi arah sumbu X positif dan vektor J yang menjadi arah sumbu Y positif. Jadi vektor I ini isinya adalah 1, 0 dan vektor J ini isinya adalah 0, 1. Oke. Nah,
Panjang dari vektor basis bersesuaian dengan jarak antara titik-titik integer yang berurutan ya. Jadi apa namanya istilahnya kalau kita lihat panjang dari vektor basis yaitu bisa menentukan apa namanya keberadaan koordinat lain gitu ya sehingga di sini penting juga kita mengetahui arah dari vektor basis itu, yaitu untuk menentukan arah positif atau arah negatif dari suatu sistem koordinat. Maka dengan demikian sistem koordinat di R3 pun di situ ya kita bisa melihat vektor basis standarnya ada 3 I, J, K ya karena sistem koordinat R3 itu dibangun oleh 3 sumbu koordinat yaitu X, Y, Z ya. Untuk sistem koordinat R2 dan sistem koordinat R3 di sini masih standar ya. Sistem koordinatnya ada sistem koordinat tegak. Oke, sistem koordinat tegak di sini ya, ini tegak lurus, artinya dia saling tegak lurus ya. Ini juga saling tegak lurus, perpotongan dari antar apa namanya sumbu koordinatnya. Tetapi dalam suatu presisi geometris tertentu, mungkin ini terlihatnya itu di arsitektur atau apa namanya interpretasi geometrisnya yang berkaitan dengan kajian-kajian ruang di RN gitu ya. Posisi atau peran basis ini sangat terlihat karena sistem koordinat itu tidak hanya sistem koordinat yang tegak lurus saja ya. Mungkin suatu saat kita memerlukan sistem koordinat yaitu sistem koordinat jajar genjang gitu ya atau sistem koordinat miring sehingga basisnya juga berubah tidak I dan J lagi ya. Mungkin basis lain yang bisa menginterpretasikan bagaimana koordinat jajar genjang ini terjadi ya misal koordinat jajar genjang gitu ya. Oke, ingin melihat koordinat jajar genjang ini seperti apa ya. Nah, jadi di sini vektor basisnya apa gitu ya. Karena kan kita harus punya untuk arah koordinat U-nya ya di sini mungkin vektor basisnya apa kita perlu dan juga untuk menentukan arah dari koordinat U dan koordinat V gitu bagaimana ya sehingga apa namanya untuk bentuk sistem koordinat lain ya ada basis lain yang bisa membangunnya. Nah, bagaimana membangun basis itu? Ya, katakanlah di sini secara luas kita bisa membangun basis di Rn. Ya. Basis itu juga dibentuk dari himpunan vektor. Jadi kita punya himpunan vektor lagi ya. Himpunan vektor ini katakanlah himpunan S ya. S ini dikatakan basis ya. S dikatakan basis kalau memenuhi dua sifat. Yang pertama S-nya bebas linier ya berarti prosesnya seperti yang tadi kita buktikan ya, S-nya bebas linier atau S-nya membangun V. Apa artinya S-nya membangun V? Berarti di sini sebarang vektor di V adalah kombinasi linier dari S ya. Artinya sebarang vektor di V, semua vektor di V berarti ya. Semua vektor di V berarti harus dibangun oleh kombinasi linier dari S, artinya kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn. Oke. Nah, sehingga di sini ada suatu teorema bahwa semua basis untuk ruang vektor berhingga itu memiliki jumlah vektor yang sama. Artinya apa? Artinya ya, kalau kita punya ruang vektor Rn ya, ruang vektor Rn berarti di sini ada n buah vektor yang menjadi basis Rn. Artinya apa? Artinya kalau R2 berarti nanti basisnya juga ada 2 gitu ya.
R3 basisnya juga ada 3 gitu ya. Jadi apa namanya, istilahnya konsisten gitu ya. Kalau, basis untuk ruang vektor berhingga itu memiliki jumlah vektor yang sama. Tidak bisa misalkan, apa namanya, kita punya, himpunan S-nya itu terdiri atas 3 vektor, tetapi kita membuktikan basis untuk R2, tidak bisa ya. Tapi himpunan S itu harus ada 2 vektor, ya baru kita buktikan dia basis di R2. Himpunan S ada 3 vektor, buktikan dia basis di R3, begitu ya. Nah, ada istilah dimensi. Nah, dimensi itu didefinisikan sebagai banyaknya vektor basis untuk V. Nah, jadi sesuai tadi ya, R2 itu dimensinya 2, maka di situ nanti ada 2 buah ya, ada 2 buah vektor basis. Ya basis yang paling simpel ya basis standar gitu ya. Di R2 ya cuman ada 2, 1, 0 dan 0, 1. Ya, ini dia basis. Makanya disebut basis standar ya. Di R3 ya ada 3 ya, 100, 010, 001. Tuh ada 3 vektor kan? Nih ada 3 vektor, berarti ini basis di R3. Oke, nah bagaimana kita membuktikan basis? Oke. Nah, tadi kan ada 2 proses yang harus kita lihat ya. Yang pertama S-nya harus bebas linier, berarti di sini kalau S-nya bebas linier, kita harus mengarah ke solusi trivial. Kemudian S-nya membangun atau dia kombinasi linier. Untuk dia kombinasi linier berarti terdapat solusi untuk K1, K2, K3. Ya. Nah, solusi trivial ini artinya solusi tunggal. Oke. Ini artinya solusi tunggal. Jadi, pengaruhnya adalah terhadap kombinasi linier pun K1, K2-nya juga harus solusi tunggal. Ya. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan di sini ada himpunan V1, V2, V3, kita akan buktikan apakah dia basis di R3 ya. Di sini ada 3 vektor tuh. Ya, harus ada 3 vektor untuk membuktikan basis di R3 ya. Kalau 2 vektor nggak cukup ya. Oke, jadi harus 3 vektor kalau ingin membuktikan basis di R3. Nah, isinya 121, 290, 334 ya. Berarti kita harus membuktikan 3 vektor ini bebas linier ya, ada solusi tunggal dari SPL homogen dan juga 3 vektor ini membangun sebarang vektor di R3 ya. Jadi semua vektor di R3 harus bisa dibangun oleh ketiga vektor ini. Artinya semua vektor di R3 harus bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan V3. Nah, makanya di sini kita tuliskan untuk bebas linier seperti ini, ya, maka ini SPL homogennya. Untuk kombinasi liniernya sama dengan seperti ini, di mana lihat ruas kanannya ya, karena pengertian membangun itu adalah kombinasi linier, artinya vektor di R3 dibangun oleh V1, V2, V3, vektor di R3-nya harus sebarang. Jadi kita misalkan semua vektor di R3 bentuknya adalah A, B, C. Jadi karena vektor di R3 dibangun oleh S, maka vektor di R3 ini dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ya. Nah, sehingga kita dapat SPL seperti ini. Antara SPL homogen dengan SPL ini ruas kirinya sama ya. Yang berbeda hanya ruas kanannya saja. Ya, yang satu SPL homogen untuk membuktikan bebas linier, yang satu vektor sebarang untuk membuktikan membangun. Tetapi di sini ruas kirinya atau matriks koefisiennya sama. Ya. Nah, maka kita hanya akan meninjau di sini kita hanya akan meninjau matriks koefisien saja. Ya.
Kenapa kita harus meninjau matriks koefisiennya saja? Karena di sini kita harus menemukan solusi trivial atau solusi tunggal yang K1, K2, K3-nya bernilai 0 semua, atau K1, K2, K3 untuk membangun di sini juga solusi tunggal. Karena sama-sama solusi tunggal, maka kita cukup buktikan matriks koefisien ini bisa kita lakukan operasi baris sampai berbentuk segitiga atas, atau lebih baik itu sampai bentuknya identitas, ya. Karena kalau kita berhasil melakukan operasi baris matriks koefisien sampai bentuk identitas, artinya nanti SPL homogen jadi solusi trivial, ya. Sedangkan untuk SPL biasanya juga akan mempunyai solusi tunggal, ya. Kita tidak perlu mencari K1, K2 berapa, ya. Kita tidak perlu mencari K1, K2, K3-nya nilainya berapa sekarang, karena yang kita perlu tunjukkan itu adalah dia basis atau bukan, ya. Jadi cukup kita istilahnya melakukan operasi baris matriks koefisiennya sampai bentuk identitas, ya. Oke? Jadi di sini lakukan operasi baris matriks koefisien sampai berbentuk identitas. Ya. Nah, Bu, kalau tidak berhasil menjadi berbentuk identitas gimana? Nah, kalau tidak berbentuk identitas, berarti kan nanti akan ada baris yang nol semua, ya. Nah, kalau ada baris yang nol semua, maka nanti SPL homogen kan non-trivial, ya. SPL homogen di sini nanti non-trivial. Kalau SPL homogen non-trivial, berarti bergantung linear. Kalau bergantung linear bukan basis. Ya, begitu. Jadi, identifikasinya seperti itu, ya. Kalau untuk membuktikan basis, ya. Oke, perlihatkan di sini SPL homogennya apa, SPL biasanya apa, lalu tinjau matriks yang diperluasnya. Di sini ternyata matriks koefisiennya sama, jadi kita tinggal lakukan operasi baris untuk matriks koefisiennya. Jika operasi barisnya sampai berbentuk identitas, maka nanti S-nya ini jadi basis. Karena dengan matriks koefisien di OBE atau dilakukan operasi baris berbentuk identitas, SPL homogen solusi tunggal, SPL biasa akan juga solusi tunggal, ya. Jadi bebas linear dan membangun. Tapi kalau tidak berbentuk identitas alias ada baris yang nol semua, maka yang bebas linear jadi solusi non-trivial. Tapi yang SPL biasa masih tetap bisa solusi banyak, gitu ya. Oke. Nah, hanya saja kan yang bebas linear jadi dilanggar ya, karena kan kalau ada baris nol semua dia jadi solusi banyak juga. Kalau solusi banyak SPL homogen kan tidak bebas linear, berarti bukan basis. Begitu ya. Apakah paham yang saya arahkan? Paham, Bu. Oke, coba lakukan operasi baris. Jadi identitas tidak. Nah, jadi ininya saja yang dioperasi baris ya. B2 kurang 2B1, B3 kurang B1. 1, 2, 3. Terus 0, 5, min 3, 0, min 2, 1. Betul? Betul, Bu. Oke.
Nah, kemudian yang kedua, saya coba B2 min 2B3. Nah, ini harusnya kita akan dapat 0, ditambah harusnya ya, Ditambah. ditambah 0, 1 ya? Min 1, 0, 2, min 2, 1. Nah, ini tujuannya ya. Kita mencari, lihat, ini kan satu utamanya ya. Ini satu utamanya. Nah, ini bisa kita jadikan satu utama. Jadi pilihannya B2 dikalikan 1/5 atau B2 tambah 2B3. B2 tambah 2B3. Kan hasilnya sama-sama 1 ya. Boleh, silahkan yang memudahkan perhitungan yang mana ya. Baru dari sini kita dapat B1 kurang 2B2, B3 tambah 2, B2. Ini 1, 0, 5 ya. 0, 1, min 1, ini 0, 0, min 1, betul? Tuh Betul, Bu. ya. Ini 1, betul, yang lainnya 0. Ini 1, yang lainnya 0 ya. Tinggal selanjutnya di sini min B3, ini 1, 0, 5, 0, 1, min 1, 0, 0, 1 ya. Oke, ini jadi B1 kurang 5, B3, B2 tambah B3 ya. Ini jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, tuh. Semuanya jadi identitas ya. Oke, ini satu utamanya. Nah, ya, tuh. Oke, akibatnya di sini nanti SPL homogen itu akan solusi trivial ya. SPL biasanya ini akan solusi tunggal ya. Sehingga ini bebas linier ya, bebas linier ini membangun ya, karena SPL biasa solusi tunggal, SPL homogen solusi trivial, jadi bebas linier dan membangun, maka ya, maka 121, 290, 334 adalah basis di R3 ya. Ya, jadi nanti tinggal lihat matriks koefisiennya saja ya. Di operasi baris, jika kita bisa membentuk identitas pada akhirnya ya, maka nanti dia basis ya. Oke, ini disebutnya biasanya sebagai rank ya. Rank dari matriks koefisiennya ini 3. Artinya setiap kolomnya punya satu utama ya. Oke, ini bahasannya itu
bahasan kita tinggal satu topik lagi. Jadi Rabu itu bahasan sudah selesai untuk topik ujian 1 ya. Jadi saya akan mengadakan ujian 1 di hari Sabtu tanggal 16 Maret ya. Hari Sabtu tanggal 16 Maret jam 10 kira-kira. Oke, jadi nanti Jumat pekan depan itu kuis dulu, Jumat pekan depan kuis dulu, review dulu 1 jam, kemudian nanti kuis 1 jam ya. Nah, Sabtunya baru ujian 1. Oke. Bahannya itu dari SPL, kemudian matriks, lalu ruang vektor ya, kombinasi linier, bebas linier, dan nanti saya akan jelaskan basis ruang matriks ya. Satu topik lagi di hari Rabu, yaitu basis ruang matriks. Oke, nih ya untuk soal latihannya. Berarti ini soal latihan yang masuk ke tugas 5 ya. Oke, ini tugas 5 yang dikumpul hari Rabu. Jadi nanti hari Rabu sekalian tugas 4 juga ya. Oke. Perlu catatan slide-nya dari saya perlu? Perlu Bu, buat belajar. Ya diingatkan atuh sayanya ya. Diingatkan dengan baik. Bu, maaf. Mohon di-upload ya Bu ya. Gitu ya. Oke siap, makasih Bu, maaf. Kirain saya tidak perlu karena selama ini jarang ada yang mengingatkan kan? Oh, kayaknya nggak perlu gitu. Oke, kalau dirasa perlu, mohon saya diingatkan ya, catatan mana yang belum di-upload. Oke siap. Yang kemarin kayaknya yang pertemuan terakhir hari Jumat deh. Saya cek kayaknya belum ada. Duh, Iya, nanti lah. Nanti saya lengkapi ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, di sini yang kalau saya cek di sini yang datang 25, yang isi daftar hadir itu 32 ya. Oke, ada yang satu Zoom berdua? Tidak ada? Oke, nanti saya edit kehadirannya berdasarkan kehadiran di Zoom ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas kemarin, oke, ada yang belum lihat pengumuman berarti ya, ada yang nggak baca MS Teams ya. Oke,
Saya bilang apa di informasi MS Teams? Waktu perkuliahan offline lagi Iya, dikumpulkan. betul. Ya. Mm-mm, betul, ya. Harus rajin cek MS Teams ya. Jadi tugas yang kemarin dikumpulnya nanti pas ketemu di kelas ya. Oke, sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Oke, kalau begitu kita akhiri ya untuk pertemuannya.